Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita masih bisa melakukan proses pembelajaran secara terbatas melalui media daring. Mohon maaf sebelumnya karena pembahasan semester ini agak sedikit terganggu, terlebih sebelum daring saya sempat sakit beberapa hari dan belum bisa mengoptimalkan proses pembelajaran. Sekarang alhamdulillah sudah berangsur sehat, namun kondisi yang berbeda, kita harus daring. Jadi ada beberapa kendala, cuman ini jangan dijadikan untuk kita berleha-leha. Ya, tetap kita optimalkan proses pembelajaran meskipun terbatas, tapi tetap pada intinya kalian tetap harus tenang, harus santai, apalagi ketika proses pembelajaran prakarya dan kewirausahaan, karena memang materi di semester ini cukup tidak begitu sulit, hanya membahas tentang karakter, khususnya di sini yang di dalamnya adalah karakter kewirausahaan tipe E yang sudah kita pelajari baik secara tugas di kelas, kemarin secara mandiri. Sekarang akan coba saya jelaskan sedikit demi sedikit kenapa sih kita harus mempelajari karakter ini. Jadi karakter kewirausahaan tipe ini merupakan paparan yang dijelaskan oleh penulisnya, yaitu Rhonda Abrams, untuk bagaimana ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha, ya, sekalipun kita tidak memiliki keahlian yang umum dibicarakan oleh orang, misalnya seperti para pengusaha itu kan harus memiliki kemampuan mengambil resiko, ya, yang seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Terus orangnya harus ekstrovert, terus berbakat menjadi tenaga penjualan. Jadi kalau kitanya malu-malu nggak punya bakat menjual, nggak akan jadi pengusaha. Terus kita punya kepemimpinan, kita mau belajar semua hari dan visioner. Nah, ini memang yang seringkali orang bilang bahwasanya kalau pengen jadi pengusaha ya kuncinya itu, kuncinya kita harus berhasil, kita harus punya karakteristik ini. Tapi di sini Rhonda Abrams ingin memaparkan, kalaupun kita tidak punya hal-hal umum yang sering dibicarakan oleh orang seperti karakter tadi, kita bisa loh menganalisis, mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan tipenya kita yang lebih khusus daripada yang tadi, ya, sehingga sekalipun kita ekstrovert, sekalipun kita introvert, tapi kita tahu karakteristik kewirausahaan kita apa, itu setidaknya akan apa ya, menjadikan diri kita ini yakin gitu loh. Sekalipun saya introvert, tapi saya punya loh karakteristik kewirausahaan di bidang yang lain. Jadi itu bisa kita lakukan. Nah, inilah yang memang analisis karakteristik yang disusun oleh Rhonda Abrams. Tujuannya adalah bagaimana menumbuhkan karakter kewirausahaan ini sehingga bisa dipahami, sehingga bisa diketahui bahwasanya setiap orang itu memiliki ciri khasnya yang berbeda, sekalipun tidak semua orang memiliki karakteristik umum yang sering dibicarakan oleh orang lain. Misal ketika kita takut mengambil resiko, ya kita bisa kok menjadi seorang pengusaha dengan karakteristik khusus yang kita miliki misal. Nah, inilah yang memang digambarkan oleh Rhonda Abrams. Nah, setidaknya di karakteristik tipe ini ada 9 karakteristik kewirausahaan. Itu di modul bisa kalian lihat, ada 9 kotak. Nah, ini nanti sebenarnya ada sih tesnya, ada penilaiannya apa karakter saya, cuman saya nanti ini akan lakukan ini insya Allah setelah UTS. Kalau sekarang kita pelajari dulu sih ya jenis-jenis dari karakteristik tersebut, karena dari awal belum pernah saya bahas, ini sedikitnya akan saya bahas hari ini. Mungkin 5 karakter lah ya akan saya bahas, kemudian nantinya sisanya 4 karakter lagi di minggu yang akan datang. Oke, yang pertama adalah tipe E atau penasihat konselor. Di sini merupakan karakter yang mengandalkan atau seseorang dengan pengalaman dan pengetahuan yang memadai, sehingga mereka bisa mendengarkan masalah-masalah orang lain, memberi mereka nasihat, dan menerima bayaran. Salah satu keterampilan kualitas tipe ini adalah mendengarkan, dan menjadi seorang pendengar yang baik adalah tidak mudah. Coba deh,
di kelas ini ada nggak yang seneng kalau orang lain curhat, atau ada nggak yang geluh kalau orang lain curhat, non sih lo gitu aja dicurhatin. Nah, tapi kalau mereka nih, kalau kamu yang punya rasa tipe ini itu akan senang kalau ada orang lain yang ngobrol tuh, mendengarkan, memberi masukan dan seterusnya. Terus mereka bisa masuk ke dalam situasi dan cepat menangkap isu-isu pokok. Nah, jadi tipe-tipe ini nantinya tipe yang apa ya, banyak dilakukan oleh orang-orang yang dia pernah punya pengalaman, dia pernah punya pengetahuan, dia sudah merencanakan masa pensiun. Misalkan dia bekerja nih, orang-orang bekerja kan nggak mungkin dia berani mengambil resiko, benar nggak ya, dia orang. Tapi ketika dia pensiun, aduh saya gaji dari mana nih, nah, karena dia sudah punya kemampuan ini, akhirnya ya bisa saja dia jadi penasehat, atau misalkan dia jadi konsultan. Nah, ini yang memang perlu kita pahami juga. Jadi nanti tipe penasihat konselor ini adalah mereka-mereka yang memiliki kemampuan mendasar loh. Apa mendasarnya? Itu kemampuan dalam hal mendengarkan. Ya, nantinya mereka memberi saran karena mereka pernah punya pengalaman dan seterusnya. Ini kan hal-hal ini sebenarnya nggak pernah kita nggak pernah kita pikirkan loh sebelumnya. Emang orang yang suka mendengarkan bisa menjadi pengusaha? Ya, sangat bisa loh. Apa sih yang enggak? Ya, makanya nanti di sini ada beberapa tipe pekerjaannya, ada konsultan, ada pekerja sosial, ada layanan pemeriksaan, ya. Misal kalau di bidang kesehatan ya ada dokter, di keagamaan ya ada penyuluh, di sosial ya tadi ada pekerja sosial, bagaimana memberikan respon yang baik dan seterusnya. Ada penasehat pendidikan, ada pengacara, perencana keuangan, konsultan, hubungan masyarakat, pelatih, mediator, dan akuntan. Ini yang sifatnya lebih ke arah kita sebagai konsultan atau penasehat. Jadi tugasnya nanti memotivasi, memberikan dorongan, memberikan arahan kepada orang lain. Ya, makanya kalau kalian merasa memiliki ini, mungkin di dalam diri kalian ada sedikit tipe ini. Tapi kalau dominan berarti kalian udah masuk tipe ini. Nantilah setelah tes ya, setelah PTS mungkin akan ketahuan di mana sih dominasi karakteristik tipenya kalian. Terus yang kedua adalah pembangun atau pencipta. Pembangun atau pencipta adalah pribadi yang unggul dalam membuat dan mengkarya sesuatu. Tipe ini menggunakan kombinasi antara visi unik seorang pencipta dan visi kebutuhan orang lain sebagai kliennya. Oke. Di sini biasanya mereka yang senang membuat karya. Mereka punya ide, mereka cari ide yang cocok dengan orang, mereka buat karya. Ya, seperti sekarang sedang boomingnya produk-produk Korea ya. Karena anak-anak muda mungkin suka dunia Korea, nah kita nih selaku punya tipe atau pencipta, kita memikirkan bikin sesuatu apa ya yang bisa menarik perhatian dari mereka-mereka yang suka Korea. Makanya nanti di tipe ini biasanya mereka adalah orang-orang yang suka menjadi seorang perancang, mereka-mereka yang suka menjadi seorang ilustrator. Ini kan mereka yang membuat seperti anime atau seperti project apa disesuaikan dengan kebutuhan orang lain, kemudian kita bikin karyanya dan sebagainya. Ada videografer, ada perancang grafis, ada animator, ada pembuat kue. Pembuat kue itu seperti yang sederhana loh ya. Padahal di situ ada nilai estetiknya loh, ada nilai seninya. Kalian bisa bikin kue. Semua orang bisa bikin kue, cuman bisa nggak bikin kue yang sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, ini memang yang sulit. Ya, ada penjahit juga sama. Kamu kan kalau jahit ke tukang jahit diukur, oke, ukurannya mah bisa sama L, S, M, L, di mana-mana beda. Cuman kan nanti ada model A, model B, model C, itu kan memang diciptakan oleh mereka yang membangun dan mencipta. Ada event organizer ya, sebuah acara, ada arsitek, ada kontraktor, bukan konstruktor ya, sini kontraktor. Kontraktor itu yang mereka yang mengerjakan sebuah proyek, biasanya dari arsitek diberikan ke kontraktor, kontraktor mengerjakan. Nah, ini kan sesuai. Misalkan kontraktor punya visi ini disesuaikan dengan arsitek, oke cocok kita bangun ya, kita bisa, oke lanjut. Jadi nanti pembangunan pencipta ini adalah fokusnya ke mereka yang membuat karya. Kalau tadi yang pertama ke mendengar, sekarang fokusnya kepada mereka yang membuat karya. Terus selanjutnya ada yang ketiga, ada perawat atau pemelihara.
Perawat atau pemelihara ini mampu memberikan perhatian yang konsisten, handal, dan suportif kepada orang lain maupun pada sesuatu yang lain. Terkadang tipe ini bekerja sebagai kepuasan diri di samping dari uang yang didapatkan. Ingat, fokus di sini adalah mereka yang konsisten, handal, dan suportif kepada orang lain. Jelas lah, namanya juga perawat, pemelihara. Kamu di rumah punya kucing, dipelihara, handal, kasih makan, beraknya di mana dan seterusnya. Ya, dapat duit nggak? Malah ngeluarin duit kan? Nah, ini tipe-tipe ini yang memang ciri khas dari perawat atau pemelihara. Ya, jadi perawat dan pemelihara ini adalah mereka-mereka yang suka menolong orang, ya suka terus konsisten. Ya, lihat kalau kamu di rumah sakit atau ada yang sedang sakit, ada perawat, ya dia kan konsisten ngecek kita jam berapa, terus kontrol kita jam berapa dan seterusnya. Makanya beberapa lingkup usaha yang identik dengan perawat adalah ada layanan perawatan, ada terapi. Ya, terapi itu kan, terapi itu ya kayak misalkan kecantikan atau apalah dan sebagainya. Ada manajer, ada penata rambut. Emang mudah jadi penata rambut? Susah loh. Ya, saya sering kali kalau potong rambut melihat apa ya, hair stylist ini kan mereka harus menyeimbangkan antara rambut, antara potongan kiri dan kanan, apalagi yang perempuannya, panjangnya, pendeknya, terus kalau yang pengen di aneh-aneh dan seterusnya lah. Itu bagian dari tipe perawat atau pemelihara. Ada perawatan hewan, ya ada pet shop. Pet shop itu kan nggak mudah. Bagaimana pet shop ini, apalagi kalau pet shopnya menerima titipan, kebayangkan puluhan hewan masuk, puluhan hewan berak bareng, puluhan hewan buang kencing bareng, gimana itu ya. Jadi butuh namanya tipe-tipe perawat atau pemelihara. Ada pendamping persalinan. Sekarang banyak kok orang-orang yang bersalin itu psikologinya diperbaiki dulu. Ya, ada yang pakai pola hipnoterapi dan sebagainya. Ada layanan kebersihan. Saya pernah dulu ketika masih bergelut di dunia perbankan, itu ada konsultasi untuk OB. Dengar, OB ini ada konsultannya. Jadi nanti kita kerjasama dengan konsultan OB, mereka kirim pekerja ke kita. Kalau di sekolah mah kayak satpam yang baru sekarang ya, itu kan kerjasama dengan Redcar. Redcar menyiapkan satpam dikirim ke sekolah. Itu kan sama layanan. Pemelihara apa? Keamanan. Sok bayangin kalau kamu pipiriwitan dari pagi sampai siang, kuat mual kan. Makanya ada orang yang mengatur ini, adanya perawat atau pemelihara. Ada layanan kecantikan ya, salon dan sebagainya. Coba ditanya di sini, kalau yang laki-laki nggak tahu ya, ada yang suka ke salon atau nggak, perempuan lah. Kamu kalau sekali ke salon atau potong rambut bisa ngabisin berapa jam? Minimal merenya setengah jam. Laki-laki aja kalau dipotong rambut mungkin ya 15 sampai setengah jam. Emang ngeladangin setengah jam satu orang tuh nggak kesal. Hanya mereka yang punya tipe ini yang mau melakukannya. Makanya di sini ya itu pilihan choice-nya kamu. Kalau kamu punya ini ya sudah, is oke. Ada layanan rekreasi atau guide tour dan sebagainya. Ini adalah tipe perawat atau pemelihara. Selanjutnya adalah tipe komunikator atau pelatih. Di sini adalah tipe yang memiliki kecakapan luar biasa dalam kata-kata baik tertulis maupun lisan. Unggul dalam bidang komunikasi, unggul dalam menyampaikan gagasan kepada orang lain. Kebutuhan akan berkomunikasi dengan jelas juga meningkat, maka dibutuhkan orang yang dapat menyampaikan ide, informasi, dan bahasa. Ini lebih kepada orang-orang yang suka berbicara, suka menyampaikan gagasan, suka menyampaikan ide. Mungkin di beberapa kelas ada ya seperti itu. Kalau kita misalkan ada acara apa nih, biasanya ada orang yang memang menggagas itu, ada orang yang mengatur itu. Makanya nanti di sini beberapa fokus usahanya bisa menjadi pelatih perusahaan atau seorang motivator, bisa pembicara publik, bisa master of ceremony, bisa sebagai inovator atau apalah. Itu bisa kita menjadi ini komunikator atau pelatih. Bisa juga sebagai penulis. Tadi ya, menyampaikan kata-kata itu tidak harus lewat lisan saja, bisa menjadi tulisan. Banyak kok orang yang baca buku akhirnya termotivasi dan dia mau bergerak, mau berubah. Ya, it's okay. Ada penerjemah, ada editor, ada tour guide,
Pernah kalau kalian piknik atau kemana ada tour guide kan enak ya, mereka mengarahkan, oh ini loh di Bandung ada ini, oh ini loh di Garut ada ini, oh ini loh di Jogja ada ini. Kita seolah-olah terbawa suasana. Ada layanan hubungan masyarakat, ya. Terus ada instruktur dan juga ada juga konsultan. Nantinya memang sih ada beberapa ya yang masuk tipe ini, jenis-jenis usahanya banyak, cuman nanti lebih fokusnya ke apa yang menjadi ciri khas dari tipe-tipe tersebut. Misal dari tadi kalau penasehat lebih ke kalau yang awal tuh itu kan dia lebih ke eh, menjadi penasehatnya. Kalau ini lebih kepada bagaimana sih kita membuat suatu komunikasi yang baik sehingga orang mau gitu loh diarahkan oleh kita. Jadi lebih ke arah komunikator atau pelatih. Jadi ini yang membedakannya adalah si kekuatan karakteristiknya tadi ya. Misal kalau dalam produk sih misal bakso nih ya, ada bakso Tasik, ada bakso Garut, ada bakso Solo, apa sih bedanya? Itu kan karakteristik dalamnya saja yang berbeda. Kalau bahannya ya hampir-hampir sama, mereka based on-nya dari tepung, tapi nanti karakteristiknya yang membedakan. Nah ini yang akhirnya membedakan tipe E yang satu dengan tipe E yang lain, sekalipun ada beberapa jenis pekerjaannya yang sama. Oke, selanjutnya adalah tipe penghibur atau pembawa acara. Penghibur atau pembawa acara merupakan sebuah tipe atau karakteristik yang mereka suka biasa bersama-sama dengan atau tampil di depan orang lain. Tipe yang ramah, menikmati perhatian yang diberikan orang lain, mencari banyak interaksi dengan orang, dan memiliki keterampilan atau kreativitas tertentu. Jadi ini merupakan orang-orang yang humble ya, orang-orang yang mereka suka gitu, suka acara, mereka suka event, mereka suka rame-rame dan seterusnya. Makanya beberapa tipe ini nanti identiknya adalah mereka-mereka yang mengerjakan sebuah pekerjaan di wedding organizer atau wedding planner. Ada juga nanti di jasa restoran, suka melayani orang, jasa penginapan, suka menyediakan tempat-tempat istirahat bagi orang. Ada juga nanti hair stylist, ada juga sebagai penyanyi, ya ada juga sebagai koordinator festival atau acara. Jadi mereka memang fokusnya kepada kesukaan mereka akan menghibur seseorang, ya kayak misalkan jasa restoran kan, kalau kita menyiapkan makanan yang enak, kita menyediakan jasa yang bagus, itu kan orang-orang akan suka. Ada jasa kesehatan misal, kalau kalian cita-cita jadi dokter tapi kalian punya identiknya dengan menghibur seseorang, kan nggak akan jadi dokter yang jahat, kan akan jadi nggak dokter yang jahat kan jadi dokter yang judes, kan akan menjadi dokter yang memang menghibur ya, atau apa. Kayak saya dulu ada dokter gigi malah ngasih permen, itu kan menghibur, kita senang gitu loh. Kalian pengen jadi guru, pengen jadi ustad, is okay, kalian misalkan jelasin cara materi-materi ceramah dengan cara menghibur, ada bercandanya, ada apa dan seterusnya. Ini kan memang dibutuhkan ya. Kalian misalkan ingin menjadi seorang penggerak sosial, ya sekarang banyak kan nih acara-acara kayak misalkan komunitas-komunitas remaja, mereka masuk dunia sosial, mereka menghibur anak-anak, mereka membaca dongeng dan sebagainya. Itulah tipe-tipe penghibur atau pembawa acara. Jadi ini kan karakteristik memang membedakan si A dengan si B dengan si C. Nanti ketika sudah melakukan tes setelah PTS, kayaknya akan terbaca deh kalian identiknya kemana, dominannya kemana, dan itu yang akan menjadi pegangan kalian. Tapi ini bukan menjadi menjadi sesuatu yang baku juga sih. Kalau kamu tipenya ini pasti ini enggak, itu sih hanya dominasi karakteristik kewirausahaan tipe E yang ada di dalam diri kamu saja. Kan ini juga kan bagian dari buatan manusia, hasil riset manusia, ya pasti ada error dan sebagainya. Tapi dengan adanya ini minimal kita tahu lah apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan diri kita, sehingga kita tidak merasa minder, tidak merasa kurang, justru kita termotivasi bahwasanya ketika kita punya kelebihan maka ada kekurangan ini yang akan dilengkapi oleh orang lain. Sama halnya dengan orang lain, ketika kita melihat orang punya kelebihan tapi mereka pun punya kekurangan, mungkin kekurangan ini yang akan dilengkapi oleh kita. Nah itu saja untuk materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah untuk materi lanjutan akan kita terangkan kembali di minggu yang depan, minggu yang akan datang, sebelum UTS. Insya Allah mudah ya UTS-nya, akan sudah. Oke, itu saja. Semoga sehat selalu.
optimalkan belajarnya di rumah, banyak bantu orang tua, jangan lupa sholatnya dan mengajinya. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.